Langsung dong ingin mendengar tanggapan dari aktivis perempuan Samara Amani yang saat ini berada di New York, Amerika Serikat. Mas Samara, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari AKP Nurmadewi, Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Tanggapan Anda? Ya, kalau menurut saya sebenarnya agak disayangkan Lesti mencabut laporan ini ya. Tentu apa yang dilakukan Lesti itu merupakan hak beliau, tetapi dengan adanya pencabutan laporan ini, apalagi ketika kepolisian sudah secara serius menindaklanjuti peristiwa KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti, ini menjadi presiden yang buruk karena ini menegaskan lagi kepada banyak korban KDRT di luar sana bahwa ketika mereka menjadi korban dalam relasi abusif, mereka harus berpikir berkali-kali untuk melawan. Berpikir berkali-kalinya tentu karena berbagai macam konteks yang ada, baik secara finansial, baik secara mental, baik secara kultural gitu ya kan, memikirkan keluarga dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Lesti sebelum ini adalah presiden yang baik karena ketika itu apalagi Lesti banyak yang mengidolakan, dia adalah seorang yang sangat influential di Indonesia, presiden yang baik dan yang mengatakan bahwa laki yang abusif, laki yang tidak menghargai istrinya, laki yang melakukan tindakan kekerasan itu harus dilawan. Jadi sangat disayangkan ketika peristiwa ini diseriusi oleh kepolisian tetapi malah tidak ditindaklanjuti secara serius dan malah harus memilih jalan damai. Mbak Samara, apakah menurut Mbak Samara Lesti ini hanya berpikir untuk dirinya sendiri saja dengan melakukan pencabutan laporan? Karena kita ketahui bersamaan dengan bergulirnya peristiwa yang dialami oleh Lesti ini juga banyak pihak yang kemudian bersuara, termasuk juga lembaga-lembaga negara kita yang merilis data-data banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada saat pandemi COVID ini. Tanggapan Anda? Iya, saya pikir relasinya pasti jauh lebih kompleks daripada sekedar memikirkan diri sendiri. Saya yakin juga banyak stigma-stigma yang terjadi dalam relasi suami istri, apalagi ketika menyangkut menjadi korban KDRT. Misalnya banyak stigma bahwa kalau nanti ada perceraian, kalau nanti suaminya masuk dalam penjara, gimana dengan anaknya misalnya. Jadi seolah-olah damai adalah jalan yang harus ditempuh tanpa memikirkan bahwa anak dalam lingkungan yang abusif antara ibu dan ayahnya itu justru tidak akan tumbuh kembang dengan baik dibandingkan anak yang hidup dalam relasi keluarga yang lebih baik gitu. Lebih baik misalnya keluarga yang hidup dalam perceraian yang secara sehat dibanding hidup dalam relasi yang abusif antara orang tuanya gitu. Dan juga misalnya stigma-stigma bahwa suami harus dimaafkan gitu ya, struktur-struktur sosial yang membuat kita harus membiasakan diri menormalisasi memaafkan suami meskipun suaminya abusif. Dan misalnya KDRT ini adalah misalnya dalam tanda kutip aib yang harus ditutupi dari banyak orang karena itu adalah suami kita. Jadi banyak sekali hal-hal yang meliputi seorang korban ketika mereka melaporkan diri ke dalam kepolisian atau ingin melawan suami yang abusif. Jadi yang Lesti lakukan ini mungkin lebih kompleks daripada kita mengatakan memikirkan diri sendiri. Tetapi justru di sini ketika ia mencabut laporan, saya malah melihat Lesti tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia justru lebih banyak berpikir tentang faktor-faktor eksternal tanpa memikirkan dirinya sendiri yang justru bisa menjadi korban kekerasan selanjutnya dari Bilar. Karena kita tidak tahu apakah Bilar akan betul-betul selesai atau justru pola-pola sejarah ini yang akan nanti membentuk kekerasan di masa depan lagi. Akan berulang lagi. Iya Mbak Popi. Ya, kalau dilihat dari polanya ya. Kalimat terakhir Mas Samara penting untuk Anda jawab. Iya, mungkinkah Rizky Bilar akan kembali melakukan hal serupa? Dengan pola-pola yang sama. Jadi kita lihatnya sebelumnya beberapa kejadian gitu kan. Ada satu kali kejadian lah, saya nggak dapat informasi yang lainnya. Ada video di mana tadi kita lihat ya. Itu yang video kita tampilkan juga ada pelemparan bola ke arah. Bola itu kan keras loh. Iya, bola ke arah bola biliar Lesti. ya. Bola biliar arah Lesti. Tapi itu lihat deh, pada saat lagi main tiba-tiba balik lempar. Jadi kalau saya ngeliat ini adalah gerakannya spontan, refleks. Kan orang pasti akan berpikir itu disengaja gini, enggak. Kenapa? Karena keseimbangannya enggak bagus. Maka pada saat mau balik dia jatuh, ya, kepleset kan. Pada saat mau melempar, tapi kita ngeliat polanya apa? Gerakan tubuhnya ini spontan pada saat marah. Jadi marah ini kenapa? Kita tahu dari mana kita marah? Apakah kelihatan ekspresinya? Enggak, lemparannya itu kuat. Jadi kalau gitu kita bisa gambarkan apabila emosional gitu ya. Apabila kondisinya tidak stabil atau marah lebih tepatnya, maka akan melakukan perilaku yang tidak bisa diprediksikan. Jadi poinnya di spontan itu, karena spontan justru akan kembali terulang. Pada saat kejadian nanti akan, ya ampun ternyata begini ya dampaknya gitu.
kemudian kejadian lagi nih, ada sebuah peristiwa di mana ada keributan dan kemudian dinyatakan bahwa di situ ada gerakan nutup mulut awalnya. Jadi karena saat itu Lesti berteriak, ini dari kuasa hukumnya ya, saat itu Lesti berteriak ingin pulang ke rumah orang tuanya, ditutup mulutnya, terus turun ke leher. Jadi orang Ya kalau dari informasi polisi kan katanya cekikan kan ya, begitu. Tutup mulut, kenapa? Karena berteriak, turun. Nah sekarang kita lihat lagi, kok bisa turun ke leher? Kita lihat lagi sekarang mengkaji, orang marah, tujuan marah itu adalah ingin menghentikan semua di hadapannya dia. Ingin menghentikan dengan berbagai macam cara, melempar, menghentikan, gitu kan. Menutup mulut adalah menghentikan. Tapi mengapa? Turun ke arah leher, menghentikan juga. Saya khawatir Ke dengan leher itu menghentikan apa itu? bisa berbagai macam kan. Saya khawatir kalau tidak diintervensi, bukan berarti oh ini kan bagus ya kalau berdamai. Siapa sih yang dosa lah kalau kita misalnya ada namanya rumah tangga pisah-pisah gitu kan. Ya, misalnya kalau memang masih bisa diperbaiki, perbaiki. Setuju. Tapi please banget intervensi secara psikologis wajib. Kalau enggak patternnya kebaca. Apabila marah maka ketiga apabila marah Disadari maka. nggak oleh Tapi, nah, Lesti Kejora itu? Betul. Nah itu perlu, saya tidak tahu seperti apa secara pemahaman teredukasinya tentang masalah anger management yang dimiliki oleh Rizky. Dia tuh Lesti seberapa memiliki Paham, ya? pemahaman itu karena Lesti juga memiliki kepribadian yang nutup apabila ada masalah. Nah, kalau Anda baca seperti apa? Jadi kalau ada masalah dia akan nutup, akan mengcover. Kenapa budaya patriarki gitu kan, suami adalah segalanya, kekuasaan ada di suami dan segala macam hal itu. Seperti yang disampaikan juga oleh Samara bahwa kemudian mindset perempuan di Indonesia justru kalau salah ya dimaafkan. Ya harus dimaafkan gitu loh. Kemudian contoh dari mana saya tahu, pada saat pelemparan Lesti nggak minggir loh. Dilempar gitu kan, walaupun menggertak, tadi kan kalimatnya kan menggertak nih, spontan gitu kan mau lempar, gitu, kayak mau mukul gitu. Normalnya apa Mbak Popi? Takut kan seharusnya gitu. Lari, menghindar. Biasanya orang dimanapun kalau misalnya mau pukul gitu, pasti gitu? akan ada namanya defense. Ini tidak. Dia malah muncul lagi. Lihat deh tiangnya, di situ ada tiang. Kalau kita, nah harusnya dia akan lari ke belakang tiang, walaupun itu menggertak, harusnya dia lari ke belakang tiang. Ini enggak, dia tenang. Kemudian mendekati sumber. Artinya Lesti ini? Artinya satu, dia percaya bahwa ini kayak asumsi pertama ya, ini nggak bakal kelempar. Kedua menahan. Ketiga menahan rasa. Artinya ya udah deh sih emang kayak gini gitu kan. Kemudian yang ketiga tadi dia tidak suamiku, dia nggak mungkin edukasi berbuat dengan baik bahwa dampak daripada perilaku ini apabila kena maka bisa tubuhnya tuh bisa babak belur gitu. Nah itu tidak ada pemahaman ke sana. Karena dasarnya adalah cinta itu. Ini suami saya tidak mungkin menyakiti, saya bisa seorang jadi istri. karena ini merupakan hal yang sering. Jadi artinya hal yang sering itu artinya gini, ya udah deh memang. Ya udah deh. Gitu. Bisa jadi kan masih ada asumsi-asumsi ini kan. Ya tapi diskusi kita jangan ya udah deh juga ya. Kita jeda dulu sejenak ya, oke ya. Kami akan kembali saat lagi pemirsa. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin kembali lagi ke New York, Amerika Serikat. Mbak Samara Amani masih bersama kami ya. Mbak, lantas kalau sudah seperti ini ya Mbak ya. Ini perempuan Indonesia ini seharusnya bagaimana sih berprinsipnya gitu loh. Kita tidak mau membedakan perempuan kaya, perempuan biasa. Berbagai latar belakang ya. Ya, dengan latar belakang ekonomi dan lain sebagainya Mbak Samara. Persoalannya secara spesifik bukan persoalan hanya masalah sosial ekonomi ya, tetapi memang persoalan KDRT ini berada dalam lintas sosial ekonomi. Sama seperti kasus kekerasan seksual, ini persoalan yang memang ada di berbagai macam lini sosial ekonomi masyarakat. Nah, karena itu sebenarnya memang meskipun ini persoalan yang ada, seharusnya persoalan ini lebih mudah diatasi ketika perempuan misalnya kebanyakan itu tidak terlalu timpang secara finansial dibanding laki-laki. Makanya itu sangat disayangkan ketika perempuan seperti Lesti yang sebenarnya secara finansial cukup independen dan tidak tergantung dengan laki-laki gitu, pun tidak bisa keluar dari struktur sosial yang ada, dalam kerangka sosial yang ada yang sangat patriarkal, di mana di sini dia diekspektasikan harus memaafkan Bilar sebagai suami gitu. Jadi
memang persoalan ini persoalan yang sulit karena selama struktur sosialnya baik, mindset secara patriarkal untuk memaafkan suami, menganggap relasi-relasi abusif seperti ini harus ditutupi, faktor-faktor eksternal lainnya yang sama sekali kadang-kadang perempuan dianggap harus menjadi selfless, tidak memikirkan dirinya itu dianggap lebih penting. Ya selama itu pula saya kira akan sulit untuk korban KDRT untuk betul-betul melawan secara serius dan bisa diproses secara serius juga di kepolisian. Oke. Tapi artinya begini Samara, apakah kemudian yang harus dimiliki oleh setiap perempuan agar kemudian ini nggak terulang lagi gitu? Jangan-jangan kemudian memikirkan faktor eksternal, memikirkan diri sendiri kan juga yang paling utama ya? Betul. Sebenarnya tentu ya agar tidak terulang lagi tentunya banyak background check ya sebelum misalnya menikahi seseorang. Tetapi lagi-lagi seperti kita ketahui meskipun background check pun sudah dilakukan. Karena sebenarnya saya selalu percaya dalam relasi ketika kita mengenal calon suami dan lain sebagainya itu selalu ada yang disebut dengan tanda-tanda warning gitu. Ketika ada pola-pola yang misalnya kalau nggak bisa memiliki anger management yang baik seperti yang dikatakan Ibu Poppy, suka marah, suka berbicara kasar dan lain sebagainya, itu sebenarnya sudah tanda-tanda dari relasi yang mungkin kurang sehat gitu. Tapi ya kemampuan kita untuk mengetahui hal seperti itu kan juga sangat superficial, tentu berbeda dengan relasi yang lebih dalam seperti pernikahan misalnya. Nah dalam pernikahan Artinya itu relasinya kesadaran, jauh lebih pemahaman kompleks. ini yang harus dimiliki ya, Mbak Poppy? Betul, karena Ya, banyak sekali sebaiknya Ya. Sebaiknya sih kalau dari saya tuh adanya edukasi buat masyarakat kembali lagi nih. Mumpung orang-orang lagi mencari tentang masalah KDRT karena di Google pencarian dari semua hal itu yang internet tertinggi itu adalah KDRT pada saat Lesti ini. itu bicara tentang masalah Speak up. KDRT, speak up karena banyak banget followers dan orang-orang perempuan akhirnya di belakang Lesti. Nah pada saat Lesti mencabut ini ada stigma bahwa inilah budaya, artinya di mana perempuan kembali lagi untuk udah deh karena suami gitu-gitu kan ada perubahan lagi pemikiran para perempuan nih. Nah tapi jangan berhenti di sini karena menurut saya sih ada edukasi lagi di mana mungkin nanti Lesti bisa diwawancara, diajak bicara gitu kan. Kemudian bicara mengenai KDRT ini agar yang tadi udah orang-orang get attention dan tahu tubuhnya harusnya seperti apa sebagai perempuan, nggak boleh diintimidasi, nggak boleh disakiti, dan dia menghargai diri sendiri itu bisa ada solusi sih. Mbak Poppy, ini akan menjadi bom waktu? Mudah-mudahan tidak. Kita jangan berdoa. Tapi kalau melihat dari penjelasan Anda tadi di sini. Iya sebaiknya sih dapat treatment secara psikologi, nggak bisa karena itu lingkarannya setan. Nah, Jadi ribut, memaafkan, honeymoon, kejadian lagi, ribut lagi, dan itu Polanya itu tadi ya? setiap 5 tahun akan menambah makin besar. Nggak bisa bertahan kecuali intervensi. Jadi saran saya kalau mau bertahan terserah. Tapi berobat ya? Please intervensi secara psikologis keduanya. Baik, Bu Nurma masih terhubung bersama kami ya. Bu, artinya hingga pagi hari ini statusnya Agenda hari masih ini juga. tersangka, masih ditahan, tapi akan kemudian proses hukumnya ke depan akan seperti apa? Termasuk agenda hari ini seperti apa, Bu Nurma? Bu Nurma? Oh, oke. Baik. Baik, kita sudah tidak tersambung lagi dengan Nurma Dewi, Ajun Komisaris Polisi, Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan ya. Tapi kita tunggu juga lah ya apa yang akan terjadi di Mapolres Metro Jakarta Selatan karena tadi Ibu Nurma Dewi mengatakan Rizky Bilar masih berstatus tersangka dan tentu ada proses hukum artinya yang harus dilalui bila mana memang sudah terjadi perdamaian. Kita tunggu, kita saksikan secara seksama lah kalau gitu. Terima kasih banyak Poppy Mbak Amalia, Poppy. terima kasih waktunya. Thank you. Langsung dari New York juga sama Ramani, terima kasih waktunya dan juga kepeduliannya juga ya. Iya. Sukses untuk Anda. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Paling tidak intinya adalah kemudian pendidikan kesadarannya harus dimiliki oleh setiap wanita. Terima kasih banyak Mbak Poppy. Ya pemirsa, kami akhiri terlebih dahulu Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Jangan lupa selalu update informasi Anda melalui laman tvnews.com. Saya Maria Segaf. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.